Salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah itu tidak hanya dari sisi melaksanakan perintah, tapi juga ketaatan kepada Allah meninggalkan semua bentuk larangan. Ya, itu disebut dengan mungkarat. Al-mungkarat itu maknanya adalah meninggalkan setiap yang diperintahkan, mengerjakan setiap yang dilarang. Dan itu berlaku umum dalam semua hal, tidak hanya dalam perkara ibadah, termasuk pula dalam perkara selain ibadah. Misalkan dalam konteks bermuamalah, ya, misalkan dalam muamalah itu banyak nas menjelaskan, seperti sabda Nabi SAW mengatakan, tolabul halal wajibun ala kulli muslim. Ini perintah dari Nabi SAW. Tolabul halal, mencari yang halal itu wajibun, wajib, berarti dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Artinya kalau kita mengambil yang halal dalam hidup ini, maka perbuatan itu mendatangkan pada pahala. Tapi kalau kita memilih yang haram, sebaliknya, maka ya siap-siap kita dicatat telah melakukan dosa di sisi Allah. Wajibun, wajib atas siapa? Ala kulli muslim, setiap muslim, tanpa terkecuali, Pak, laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, dalam hal ini Bu Bapak yang berbahagia, disinilah pentingnya kita memastikan dalam konteks bermuamalah, harta lebih spesifiknya, itu kita memastikan harta kita benar-benar halal. Apalagi kita sadari Bu Bapak, kita ini lahir ke dunia ini tidak ada bawa harta. Selai benang pun tidak ada kita bawa. Sekaya apapun kita, Ibu Bapak, itu kalau mati paling dibekali kain putih. Kalau laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar, dipastikan tak berjahit pinggirnya. Benar? Oh, karena dia orang kaya, kainnya harus lebih berkualitas. Tak ada itu. Oh, karena dia orang terpandang, status sosialnya tinggi di masyarakat, atau dia ketua masjid misalkan, warna merah misalkan ya. Tidak ada itu, Pak. Kaya tidak kaya, kain putih, dipastikan pinggirnya tidak berjahit. Apa yang kita bawa menghadap Allah? 2 kemungkinan. Kalau dia tidak pahala, maka dosa. Makanya Nabi dalam suatu ketika menyatakan dalam riwayatnya, yutba'ul mayyita thalathun, ada 3 mengiringi seorang ketika dia mati, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta dan amalnya. Fayarji'u thnani, 2 yang akan kembali, wa yabqa ma'ahu wahid, 1 yang kekal bersamanya. Fayarji'u thnani ahluhu wa maluhu, yang akan kembali dari 3 itu 2, keluarga dan harta. Wa amaluhu wa yabqa ma'ahu wahid, amalnya lah yang kekal membersamainya. Amal ini amal yang apa? Ada 2 kemungkinan. Amal soleh, amal toleh. Tolihun, tolihun itu amal salah, pahala atau dosa. Itu makanya jenazah itu kalau orang meninggal itu segera dikebumikan. Kalau dia orang soleh, segera dia akan mendapat balasan kesolehannya. Solatnya berjamaah, Allah akan balas langsung. Walaupun dikasih DP, Pak, di alam kubur tuh makan DP baru. Kayak orang kredit tuh lah, DP dulu. Ya kan? Kalau dia rajin ke majlis ilmu, Allah memberikan fadilah demi fadilah, itu dibalas. Tapi kalau dia orang salah, bermaksiat, segera dikebumikan, maka akan terkubur pula kesalahan kemaksiatannya, ya, dengan dikuburkan jasadnya. Itu makanya disegerakan, tak perlu menunda-nunda. Nah, dalam kaitan dengan muamalah tadi apa? Coba tengok, 3 mengiringi orang, 2 yang akan balik, 1 dari 2 itu harta, tak ada dibawa. Walaupun ada orang buat konten status, siapa bilang harta tak dibawa mati? Mana ada orang bawa harta mati, kecuali orang salah berpikirnya.
Kalau di luar Islam itu kan ada keyakinan orang Pak, kalau dia mati dibuat kuburan itu kayak di semen batu gitu. Dia punya motor waktu hidup, masukkan motornya. Dia hobi minum Coca-Cola, bekalkan Coca-Cola. Ini untuk diminum. Tidak ada. Tidak ada. Dalam perspektif Islam tidak benar. Harta berguna untuk dijadikan amal soleh. Keluarga penting, tapi keluarga digiring menjadi sebagian dari amal soleh, sehingga 3 mengiringi, 3 yang akan menemani, tapi berubah menjadi 1, yakni amal soleh. Kan? Tapi harta dalam bentuk zat fisiknya itu tak kita bawa. Jangankan ini dibawa, punya mobil mewah tak lagi dipakai waktu mati. Nah, di sini pentingnya ibu bapak, kita pastikan apapun yang kita punya, yang kita miliki itu benar-benar sesuatu yang benar-benar halal, sesuatu yang benar-benar dibenarkan oleh syariat. Karena ingat, kalau tidak dibenarkan oleh syariat, maka sesuatu itu menjadi haram. Kalau sesuatu itu menjadi haram, maka dampak akibatnya fatal. Ya, fatal. Apalagi kalau kita punya, ustaz, nggak usah lah pikir-pikir halal haram, yang penting kita bisa nikmati hidup nih. Bayangkan Bu, hidup dunia ini tidak lama. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun aja. Wa aqallahum ba'da dzalik, sedikit dari mereka itu yang hidup lebih dari 60-70 tahun. Artinya apa? Usia 70 tahun itu usia langka. Kalau ada yang 70 tahun itu masuk langka tuh Pak, Bapak Ibu, kalau ada malam ini. Rata-rata berapa? A'zarullah bi imrihin hatta yablugha sittina sanah. Allah memberikan uzur kepada seorang itu sampai usianya 60 tahun. Maka rata-rata umur umat Nabi Muhammad ini 60. Kalaupun kita punya harta 60 tahun, 70 menikmati, anggaplah 100 tahun, 1 abad. Setelah itu apa? Menanggung selama-lamanya. Kekal kita menanggung akibat dampaknya. Dan ini ibu bapak perkara yang banyak orang abai. Orang tidak peduli itu. Seperti yang Nabi prediksikan 14 abad yang lalu. Nabi mengatakan di 14 abad yang lalu. Apa kata Nabi? Yatiyan nasi ala zaman, akan tiba suatu zaman la yubalil mar'u ukhidal mal. Ya. Orang tak peduli dalam mengambil harta amin halal aminal haram. Harta itu harta halal atau haram. Zaman itu kapan? Sekarang nih lah. Berapa banyak orang pengen anaknya nilainya bagus, dia kasih sesuatu ke gurunya. Berapa banyak hari ini orang yang supaya anak diterima di sekolah tertentu, dia memberikan sesuatu dengan bahasa lain, misalkan beli bangku, masuk belakang, tak peduli orang halal haram. Agar diterima di instansi tertentu, dia siap mengeluarkan uang sekian puluh juta, bahkan ratusan. Zaman orang tak peduli halal haram. Padahal Nabi perintahkan mencari yang halal wajib. Di sisi lain, kita dihadapkan dengan kondisi orang tak peduli halal haram. Nah, tinggal berpulang ke kita masing-masing. Orang kita ini bertanggung jawab atas diri kita. Saya kenapa menyampaikan? Karena ada pesan kewajiban litarbiyah, kewajiban dakwah di sini. Kalau tidak, saya tak peduli dengan Bapak Ibu. Urusan kita masing-masing. Allah ungkapkan di surah Al-Mudassir kan, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Bapak kalau meninggal punya mobil hidup nih, mobil mewah, misalkan Innova Reborn misalkan. Bapak mati besok bertanggung jawab kamu Innova Reborn nih. Saya tak bertanggung jawab dengan Innova Reborn Bapak. Bapak pun tak akan bertanggung jawab dengan rumah yang saya miliki. Yang bertanggung jawab atas rumah itu ya saya sendiri. Bima kasabat rahinah. Maka di sini kita berhati-hati.
Di satu sisi kita dituntut mencari yang halal, di sisi lain kita ini dihadapkan pada kondisi di mana orang tak peduli lagi halal dan haram. Bahkan Imam Al-Ghazali itu pernah menulis dalam kitabnya, dalam kitab Miskatul Anwar, itu beliau katakan begini, ya'tiyan nasi ala zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu wala minal Quran illa ismuhu. Ini kata Imam Ghazali, Pak. Akan tiba nanti suatu zaman di mana tidak tersisa dari Islam itu kecuali namanya. Apa contohnya? Hari berapa banyak? Coba kalau kita buka KTP itu, syukur belum dihapus ya identitas KTP itu agama. Kalau buka KTP berapa banyak kita yang Muslim tercatat di KTP, identitas kita Muslim, agamanya Islam. Tapi apa? Ismuhu, namanya. Coba tanya, berapa banyak yang tertulis Islam KTP di KTP tadi yang melakukan transaksi haram? Ini saya tidak mau apa Pak, ini salahkan nanti Bang Bahar nih. Saya ini posisi ban serap malam ini Pak. Itu enaknya kalau ban serap. Kalau jadi jadwal rutin saya pikir panjang nih, karena takut saya tak diundang lagi besok. Tapi karena ini jadwal ban serap kayak gitu. Berapa banyak Pak? Coba lah Pak. Mengaku Muslim coba. Illa ismuhu. Nggak usah jauh-jauh. Berapa banyak yang mengaku Muslim, tapi sholat enggak? Azan kumandang tak solat, banyak kan? Itu satu contoh. Itu baru bicara solat. Berapa banyak mengaku Muslim tapi tak puasa? Berapa banyak mengaku Muslim nutup aurat tu dah paham orang kita Pak. Khususnya orang Riau, nutup aurat tu wajib, buka aurat tu haram. Bahkan orang tua-tua kita dulu kasih semacam sugesti apa ya, suatu yang ditakut-takutkan. Nanti kalau kau buka aurat selembar rambutmu bergoncang aras. Saya pun belum ketemu dalilnya, tapi begitulah orang tua kita itu menakut-nakuti dulu. Perempuan keluar rumah selai rambutnya nampak itu aras bergoncang, ngeri itu kan. Udah paham orang kita, tapi berapa banyak mengaku Muslim? Aurat dibuka, apalagi bicara muamalah. Bukan tidak tahu, tapi apa? Kita dihadapkan dengan kondisi seperti tadi, la yubalil mar ukhizal mal, ya, dalam mencari harta orang tak peduli halal dan haram. Dalam waktu yang lain Nabi juga mengungkapkan akan tiba suatu zaman la yabqa ahadun, tak tersisa satupun di antara mereka itu illa akalar riba, kecuali yang hidup di zaman itu pemakan riba. Wala yakul asabahu min ghubarih, yang tak memakan riba pun kena debunya. Artinya apa? Itu menggambarkan riba itu betapa sudah menggurita. Kayak jaring laba-laba udah merata Pak di tengah masyarakat kita. Beli mobil pakai leasing coba. Beli motor pakai leasing. Itu umum-umum aja tuh, tak ada yang tak tahu tuh Pak, duit beranak tuh riba tuh. Kalau dia mengaku orang Riau, tak ada yang tak tahu tuh duit beranak riba. Tapi kenapa dilakukan? Nah, itu yang diungkapkan Nabi tadi, tak peduli halal haram. Itu pula disampaikan Imam Ghazali, tak tersisa dari Islam itu kecuali namanya. Wala minal Quran illa ismuhu. Al-Quran pun tak tersisa lagi kecuali namanya aja, tulisan lembarannya. Al-Quran cuma bacaan. Syukur alhamdulillah memang betul dibaca Al-Quran itu pahala. Alif lam mim, alif harfan lam hafan min hafan. Tapi ingat, baca Quran hukumnya sunnah, menghafal Quran hukumnya sunnah, tapi mengamalkan isi Al-Quran hukumnya wajib. Hari ini terkesan Al-Quran itu cuma berisi ibadah, padahal ayat Quran itu banyak bicara muamalah, baik muamalah secara umum maupun secara khusus. Kalau muamalah secara umum apa? Yata'allaku bi amri dunyawiyah, berkaitan dengan urusan dunia. Tapi kalau muamalah secara khusus, yata'allaku tasarruf al-mal, berkaitan mengelola harta.
Itu banyak di Al-Quran bicara masalah muamalah, tapi terkesan hari ini cuma ibadah, atau kalau paling tinggi dikit bicara akhlak. Padahal ibu bapak, ibadah kita itu bermasalah ketika muamalah kita bermasalah. Salat kita itu bermasalah kalau muamalah kita bermasalah. Haji kita itu akan bermasalah kalau muamalah kita bermasalah. Apa contohnya? Bapak Ibu, kita bisa cek dalam kitab, misalkan dalam kitab di Al-Quran itu, dalam kitab misalkan Abdullah Ba'lawi, kitab Sulamut Taufik. Itu kalau kita di pondok itu kitab fikih dasar. Kitab Sulamut Taufik itu belajar fikih. Di situ ada bab tentang syarat-syarat salat. Nah, syarat-syarat salat itu ada 3 di situ diungkapkan. Pertama syarat wajib, syarat sah, syarat diterima salat. Kalau syarat wajib dia baru wajib salat kalau dia terpenuhi syarat itu. Kalau syarat itu tidak terpenuhi dia tidak wajib. Muslim balik berakal. Syarat sah solat berarti kalau dia pun sudah wajib dia tak sah solat kecuali syarat-syarat yang ditetapkan dia penuhi. Contoh waktu masuk, berudu, dia muslim balik berakal, isya belum masuk, ini jam 17 ya, jam 7 lewat 10 isya kan belum masuk, dia solat isya tidak sah. Tapi ada yang membuat ini, walaupun syarat sah terpenuhi, tapi syarat wajib tidak, syarat makbul diterimanya solat dia tidak penuhi. Maka solatnya cuma gugur kewajiban, tapi tak bernilai pahala. Apa di antara solatnya syarat sahnya itu, syarat diterimanya solat? Itu pertama disebutkan ayyuk sidabiha wajhallahi wahdah. Solat itu tujuannya karena Allah. Jadi solatnya mesti ikhlas. Jadi kalau solat tidak ikhlas tidak diterima. Yang kedua, ayahdura qalbahu. Jadi menghadirkan hati dalam solat. Solat itu mesti khusyuk. Dan yang terakhir ini Pak, kaitan muamalah. Ayakuna ma'kaluhu wa malbasu wa musallahu halal. Yang dia makan, dia minum, dia pakai itu, pakaian yang dia pakai itu, tempat dia gunakan untuk solat itu mesti berasal dari yang halal. Kalau berasal dari yang haram, apa yang terjadi? Solatnya gugur kewajiban, tak bernilai pahala. Coba, ini buktinya nyata Pak. Kalau muamalah itu bermasalah, ibadah solat kita bermasalah. Bagaimana dengan sedekah? Sama. Kalau sedekah kita itu kita lakukan dari harta muamalah yang tidak sah, maka sedekah itu ibaratkan lilin. Lilin dihidupkan, bisa memberikan manfaat, cahaya, terang, tapi nasib lilin tetap terbakar, habis meleleh. Ini yang Nabi sebutkan dalam sabdanya, man jama'a malan min haramin, siapa yang mengumpulkan harta dari yang haram, fatasaddaqa bihi, maka dia sedekahkan, falam yakun fihi ajrun, lam yakun fihi ajrun, sampai kapanpun sedekahnya tak diterima, wa kana israhu alaih, meskipun dia sungguh-sungguh bersedekah. Hari ini berapa banyak kita punya duit di deposito, mau diinvestasi jadikan modal, tak mau, resikonya besar. Karena memang bisnis itu bisnis is risk, bisnis resiko. Tapi tak mau dibisniskan, dimodali usaha orang, tak mau. Amannya apa? Simpan aja Ustaz deposito, dapat bunga tiap bulan. Bunganya tanggung-tanggung. Saya ada punya teman itu sebulan tuh dapat bunga 150 juta. Apa yang dia lakukan dari bunga itu? Dia bantu ke masjid, dia bantu pondok pesantren, dia umrohkan orang-orang yang dia pandang layak. Ditanya ke saya, gimana nih hukumnya Ustaz? Umroh kan tidak apa-apa. Berpahala enggak saya? Saya bilang kayak lilin. Orang tak berangkat umroh, tak bisa ziarah jumpa Nabi, akhirnya bisa. Tak bisa ziarah ke makam Nabi, akhirnya ziarah. Masjidnya tadinya panas, dibelikan AC, akhirnya dingin, nyaman ibadah orang. Tapi nasib bapak tetap kayak lilin tadi, meleleh. Karena Nabi katakan gitu, walam yakun falam yakun fi ajrun.
Impak sedekah tidak diterima. Termasuk Pak, mohon maaf, harta korupsi. Kita sampai situ aja Pak, tidak usah Pak panjang. Harta korupsi itu lebih ngeri lagi. Ya, itu harta yang gosap. Harta gosap, harta curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berlaku curang, dia datang di hari kiamat bawa kecurangannya. Sekecil apapun kecurangan itu, maka dia akan bawa, apalagi kecurangannya besar. Bahkan dalam hadis itu lebih ngeri lagi. Dalam sebuah hadis itu Nabi tegaskan gini, man yastar'ihillahi ra'iyatan. Siapa yang Allah serahkan suatu urusan, ra'iyatan, mengurusi urusan rakyat, yamutu yauma yamut, kemudian dia mati, wa huwa ghassin, dia curang, li ra'iyatih, kepada rakyat yang dia pimpin, yang urus, hartanya dia curangi, ya kan? Nah, apa kata Nabi? Illa harramallahu alaihil jannah. Allah mengharamkan atas yang dikasih urusan tadi masuk ke dalam surganya Allah. Ini berlaku umum Pak. Bapak Ibu jangan berpikir yang lain-lain macam-macam. Kita berbicara umum. Siapapun yang curang, kecurangan sekecil apapun, apalagi dia mengurus orang banyak, dia curang dengan orang banyak yang dia urus, ini masuk harta haram. Kata Nabi, Allah haramkan orang ini masuk ke dalam surga. Ngeri apa ngeri Pak? Makin ngerinya tak bersuara. Iya, ngeri. Hari ini kan orang tak peduli Pak, tak peduli dengan itu. Coba diimpak sedekahkan, bermasalah. Oh gimana Ustaz, haji umroh sama. Bahkan dalam riwayat itu kalau orang berangkat haji umroh dengan harta haram, diusir oleh Allah dari haramain itu Pak. Man jama'a amalan min haramin, siapa yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allah, dia baca talbiyah kan, berangkat haji dia baca talbiyah. Nah apa kata Nabi? Kata Allah, la labbaik wa la sa'daik wa hajjuka mardud alaik. La labbaik, tak ada panggilan bagimu, wa la sa'daik wa hajjuka mardud alaik, hajimu tertolak. Bahasa kita, baliklah kau ke kampung. Hari ini berapa banyak fenomena orang pergi haji umroh. Ya, ini mohon maaf untuk nasihat saya pribadi dan ibu bapak kita semua. Berangkat umroh pakai hutang, pulang dari umroh bayar cicilan, ada pula bunganya. Coba, umroh itu sunnah Pak, berutang tuh bayar hutang wajib. Yang wajib sama wajib dulu kan aulawiyatnya. Kalau berangkat haji kan wajib tuh, naik haji wajib. Ada hutang yang harus dilunasi, tinggal pilih satu di antara dua. Kalau dia berangkat haji, hutang tak bisa dia lunasi atau tak dibayar, atau membayar hutang, hajinya tertunda, tak jadi berangkat, maka Islam menetapkan, Allah menetapkan itu lebih utama dia bayar hutang. Hari ini menunaikan yang sunnah ngutang aja Pak bayangkan. Walau ada pendapat memang mengatakan, ada sebagian pendapat kontemporer itu mengatakan boleh, karena orang ukuran kan mampu. Jadi orang yang berangkat ngutang itu dia tak mampu untuk terkumpul uangnya berangkat, tapi dia mampu bayar cicilan. Kalau dah mampu tak terkumpul duit, berarti tak mampu juga. Walau ada pendapat membolehkan demikian, karena orang demikian bisa nyicil itu tetap dianggap mampu. Ya, karena dia bisa nyicil, misalkan dia pegawai negeri atau karyawan di sebuah perusahaan gajinya besar, dikumpul-kumpul tak terkumpul-kumpul, tapi bisa dengan talangan. Oke, kalaupun iya boleh Pak Bu, harus dipastikan keberangkatannya itu atau proses skema akad yang dipakainya
itu benar-benar syar'i. Kalau sempat ada mengandung unsur batil, ada mengandung unsur fasad, ya, atau ada mengandung unsur transaksi ribawi di dalamnya. Seperti apa? Berangkat misalkan 32 juta atau 35, dicicil 35, aman itu. Pertanyaannya kalau nyicilnya terlambat, kena denda gimana? Berarti dah ada riba. Ini kena tuh hadis tadi. Berarti berangkat itu dah kita ketahui. Oh, tapi Ustaz saya pastikan tidak kena. Kenapa tidak kena? Karena saya langsung dipangkas, dipotong gaji bulanan saya pegawai, atau duit pensiun saya dipotong langsung. Berarti sudah menyepakati akad riba, transaksi riba. Riba itu tak boleh dilakukan, menjurus ke riba pun tak boleh dikerjakan. Kalau sudah menyepakati meski tak melakukan, berarti sudah berakad ridho melakukan transaksi haram, maka secara akad muamalah bermasalah. Ini perlu kita perhatikan, dan hari ini terjadi, ibu bapak yang berbahagia. Maka dari itu bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu kita berhati-hati akan hal ini, sehingga kita masing-masing nanti berhadapan di mahkamah Rabbul Jalil, di hadapan Allah, bertanggung jawab atas setiap yang kita lakukan. Maka dari itu ketika kita berhati-hati hari ini, takut kita dengan sekecil apapun maksiat dosa itu, maka insya Allah kelak akan aman, alias LPG kita diterima. Sebaliknya kalau hari ini kita merasa gampang aja, enteng, sepele aja, dosa itu apa-apalah, kecil, nanti taubat aman itu, merasa aman hari ini, maka kelak di hari kiamat kita akan ada rasa takut. Karena kata Nabi begitu kan, tidak berkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut. Kalau hari ini kita aman, besok takut. Kalau hari ini kita takut, besok aman. Apa makna hari ini aman? Aman, kita merasa aman aja kita melakukan dosa, maksiat, maka yakinlah besok di hari kiamat takut. Kalau hari ini kita takut, walau kecil dosanya, takut, ngeri, maka besok kita aman. Mumpung kita masih hidup, jangan penyesalan itu terlambat. Berarti Allah ungkapkan dalam surat Sajadah itu kan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Waktu dinampakkan oleh Allah nanti dari kiamat, baru benar-benar nampak mata kepalanya. Nah ketika itu baru penyesalan datang. Tapi penyesalan dah terlambat. Apa penyesalan? Rabbana absarna, ya Allah kami telah melihat. Dulu kami dikasih tahu, tak, kami tak dengar, tak mau perhatikan. Wa sami'na, dulu kami diingatkan, kami tak mau dengar. Hari ini kami mendengar, hari ini kami melihat. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya Allah balikkan kami ke dunia, kami benar-benar yakin. Ini keyakinan dah terlambat. Maka mumpung hidup di dunia ini Pak Bu, mumpung roh masih bersemayam dalam tubuh atau jasad kita, jangan sempat kita menyesal, kecewa, ya, karena penyesalan nanti setelah dunia itu penyesalan yang tak ada ujungnya. Ya, gagal kita nanti setelah dunia, maka gagal berkepanjangan, tiada akhirnya. Nah, maka dari itu mumpung kita dunia, berhati-hati kita dengan hal demikian. Pastikan hablum minallah kita bagus, maka juga kita perhatikan hablum minan nas kita. Urusan ibadah kita pelihara, jaga. Muamalah kita juga harus diperhatikan benar-benar, muamalah yang syar'i, ya, yang benar-benar apa kita peroleh itu berasal dari yang halal, bukan dari yang haram. Mungkin ini pengantar bagi kita semua. Kalau ada di antara ibu bapak yang mau